Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kalian pulang, saya ingin berikan apa yang saya dapatkan dari sakit yang Allah berikan kepada saya beberapa minggu ini. Yang pertama, sakit itu adalah sebuah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita yakini bahwasanya takdir Allah itu pasti baik, pasti benar, tidak ada yang keliru, tidak ada yang ketukar. Ini yang harus mantap menjadi keyakinan kita. Tapi kadang kebanyakan orang pengen lari dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama takdir yang buruk, yang dianggap tidak menyenangkan. Teringat ada ucapan, saya lupa, salah seorang tabi'in, kalau seandainya manusia itu tahu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya dia akan mengejar takdir itu. Mungkin pada awal mulanya kita sakit, sulit menerima ini, seperti yang kita rasakan, sehingga menjadikan imun juga menurun semakin parah. Kebanyakan demikian. Makanya sabar ridho itu di awal musibah, di awal musibah. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu, kita mulai menyadari bahwasanya ini adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita terima dan tidak ada manusia yang bisa menghindarinya. Dan bagi kita seorang mukmin, sekali lagi harus mantap dalam keyakinan kita bahwa takdir Allah itu pasti baik, tidak ada yang buruk, tidak ada yang keliru, tidak ada yang ketukar, pasti baik. Walaupun mungkin nampak tidak baik, bisa jadi kita melihat itu sesuatu yang buruk, pada sesungguhnya itu baik bagi kita. Bisa jadi kita menganggap itu sesuatu yang baik, padahal sesungguhnya buruk bagi kita. Allah yang lebih tahu dan kita tidak mengetahuinya. Asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita tidak tahu, Allah yang tahu. Dan hikmah itu akan nampak setelah beberapa waktu. Akan nampak bahwasanya betul-betul takdir Allah itu baik. Kemudian jika kita merasakan sakit atau musibah yang lainnya, kenapa kita harus benci, kenapa kita harus tidak suka? Padahal sesungguhnya ketika kita sakit itu Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah catat amal-amal kebaikan seperti saat kita sehat. Seperti saat kita sehat. Idza maridal abd aw safara kutiba lahu maka nasahihan mukiman. Apabila seorang hamba itu sakit atau dalam perjalanan, maka dicatat untuknya sebagaimana dia sehat dan ketika dia mukim. Saat dia sehat, saat dia mukim, tidak dalam keadaan safar, melakukan kebaikan-kebaikan, sering taklim, sering baca Al-Quran, salat berjamaah, puasa sunnah dan sebagainya. Maka ketika dia sakit dan tidak bisa melakukan itu, Allah tetap catat kebaikan-kebaikan itu. Jadi walaupun sakit, walaupun tidak bisa beribadah sebagaimana saat sehat, maka Allah tetap berikan kebaikan. Jadi untuk apa kita harus mengeluh
Untuk apa kita harus merasa bersedih hati ketika Allah berikan sakit? Jadi harus tetap semangat, harus merasa senang, harus merasa ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita sakit, Allah ada di dekat kita. Kenapa kita harus mengeluh? Dalam sebuah riwayat Rasulullah mengatakan, wahai hambaku, kenapa engkau tidak mengunjungi aku? Padahal engkau tahu. Kata hamba itu, bagaimana aku mengunjungimu ya Allah? Bukankah hambaku ini sakit? Dan engkau tahu kenapa engkau tidak mengunjungi, padahal di sana ada aku. Jadi saat kita sakit, sesungguhnya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk apa kita harus bersedih dengan sakit kita? Untuk apa kita harus mengeluh? Jadi banyak kebaikan ketika kita sakit. Bahkan Rasulullah SAW juga mengatakan dosa-dosa kita diampuni dengan sakit-sakit kita. Kita banyak didoakan oleh teman-teman kita, oleh saudara-saudara kita. Ini adalah sebuah kebaikan untuk kita. Demikian pula karena sakit ini juga bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita terima. Tubuh kita yang asalnya kuat menjadi lemah, yang asalnya gemuk menjadi kurus. Karena sakit ini adalah sebuah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita mau berpikir, sesungguhnya tubuh kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dibikin apa saja ya terserah Allah gitu. Terserah Allah. Kita ini miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita sudah dikasih sehat, kasih gemuk dan sebagainya, dikasih bisa makan enak dan sebagainya. Sekarang ini baru beberapa minggu, beberapa bulan. Kenapa harus bersedih? Kenapa harus benci? Kenapa harus tidak suka? Gitu. Kita ini miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bikin apa gimana terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pasti semuanya ada kebaikan. Jadi jika kita mengalami suatu musibah, selama ini mungkin kita senang-senang saja, sehat walafiat, ya. Macam-macam bisa kita lakukan, ya. Kadang-kadang perlu kita sakit, perlu dikasih sakit agar kita tidak terlalu lupa dengan dunia ini. Hikmah yang kedua adalah dengan sakit ini sesungguhnya kita bisa lebih cerdas. Karena bukan saja mengingat kematian itu, bukan hanya sekedar teringat, tapi terasakan gitu. Betul-betul kematian itu sangat dekat kita rasakan. Yang mana jika kita sehat mungkin hanya sekedar di lisan. Bahwasanya kematian itu bisa datang ketika kita berjalan, ketika kita berlari, ketika kita duduk, ketika kita berbaring. Maka di saat kita sakit betul-betul kematian itu sangat dekat. Sangat dekat. Awal mula kita sakit kita sangat takut dengan kematian. Karena kita merasa bekal ini sungguh sangat sedikit. Kita merasa tidak mungkin selamat dari api neraka. Anak-anak kita, istri kita belum kita persiapkan untuk ini. Saya pernah habis sholat asar, saat azan kita berusaha untuk melaksanakan sholat. Setelah sholat kita istighfar, tiba-tiba
Saya menangis betul-betul menangis. Kenapa saya menangis? Saya menangis terseguk-seguk menangis karena melihat istri saya belum sholat. Bagaimana tanggung jawab saya dengan keluarga saya? Saya tangis menjadi tangis. Bagaimana tanggung jawab saya dengan keluarga saya? Kalau istri saya nggak sholat, anak-anak saya pun mungkin tidak akan sholat. Bagaimana kalau seandainya saya meninggal dunia? Dan kejadian ini seperti ini. Tiba-tiba saya menangis terus. Jadi itu adalah sebuah kenikmatan dari Allah SWT, tapi juga sekaligus menakutkan. Jadi saat menangis betul-betul kematian itu sangat dekat. Dan awal-awal pulang mungkin semuanya akan merasa takut karena dengan amal-amal yang yang dirasakan sangat sedikit yang kita lakukan, yang tidak mungkin kita bisa selamat dari api neraka tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul kematian itu sangat kita rasakan. Tapi kemudian setelah berjalannya waktu, kita semakin siap dengan kematian. Karena sesungguhnya kematian itu pasti terjadi dan takdir Allah itu sudah betul-betul kita yakini pasti akan terjadi, dan kita hendaknya selalu bersiap diri. Dengan sakit kita menjadi teringat bahwasanya kita selama ini lebih banyak ingat kepada HP daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tinggalkan HP, kita bisa berzikir lebih banyak. Zikir pagi bisa kita lakukan. Membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bisa sempurna kita baca 100 kali. Membaca subhanallah wa bihamdi bisa sempurna kita baca 100 kali. Membaca sholawat Nabi bisa kita lakukan dengan sempurna 100 kali, dan juga dengan bisa lebih dari itu setelahnya. Istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaihi bisa beratus-ratus bahkan beribu kali kita bisa lakukan. Menyadari akan dosa-dosa kita, membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin juga bisa kita lakukan dengan penuh kesadaran akan dosa-dosa yang kita lakukan, akan kelalaian kita dan sebagainya. Itulah hikmah-hikmah dari sakit yang bisa kita ambil pelajaran dengannya. Mudah-mudahan ketika kita sehat, kita tidak lupa dengan itu. Yang paling nyata adalah sesungguhnya kita telah menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan dari sisi ingat, kita lebih ingat HP kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita telah melalaikan, kita banyak melalaikan kita. Selain memberikan manfaat, juga memberikan madarat yang sangat besar. Sebelum kita selesai baca zikir pagi, mungkin kita sudah menyalakan HP kita. Sebelum kita membaca Al-Quran pagi sebagai zikir rutin, sebelum kita beraktivitas, kita sudah lebih ingat HP kita, sudah buka HP kita. Sebelum membuka Al-Quran, kita sudah membuka HP kita. Kita sudah nyalakan ininya. Maka ini seperti menduakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran untuk saya
ke depannya dan juga untuk antum sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita, karena ngaji yang sering kita lakukan belum sepenuhnya bisa merubah kita. Bahkan kadang-kadang kita lalai karena kita sudah ngaji, maka hal-hal yang seperti tadi itu kadang-kadang tidak kita ingat. Kadang-kadang tidak kita ingat. Sesungguhnya demikianlah. Maka kadang-kadang sakit itu sesuatu yang perlu kita rasakan. Kalau orang nggak merasakan sakit, maka mungkin tidak bisa mengambil dan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga, yang kita anggap sangat berharga seperti tadi. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, senantiasa membimbing kita, meneguhkan kita di jalannya, ya, dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, dan mengumpulkan kita semua sebagaimana kita berkumpul dalam kebaikan di dunia, mengumpulkan kita semua di surganya. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.